Drama dimulai saat Heso menolong anaknya yang hampir kecelakaan. Namun karena hal ini membuat Heso sampai tak sadarkan diri. Orang-orang segera melihat dan meminta pemilik mobil untuk bertanggung jawab. Karena tak ingin masalah semakin panjang, Ji-hun segera membawanya ke rumah sakit. Heso segera mendapatkan perawatan. Beruntungnya tak ada masalah yang serius. Walaupun seperti itu, Ji-hun meminta agar Heso bisa menjaga anaknya agar tak berlarian di jalan dan menyebabkan masalah. Dalam perjalanan pulang, Heso melihat bos rentenir yang mencarinya. Ia pun segera berlari untuk bersembunyi. Mereka yang melihatnya segera mengejar. Beruntungnya, Heso berhasil bersembunyi di dalam mobil milik Ji-hun. Sedangkan Ji-hun merasa kalau ia telah ditipu dan dimanfaatkan, lalu memberikan sedikit uang dan meminta agar Heso tak mengganggunya lagi. Di sini, Heso mencoba menjelaskan, namun Ji-hun tak peduli dan segera pergi. 죄송합니다. 제가 너무 당황해가지고. 똑바로 살아요. 저기요. Setelah itu, Ji-hun menemui ibunya yang sedang sakit. Dokter mengatakan kalau kondisi sang ibu semakin memburuk dan harus segera mendapatkan donor organ agar bisa menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, Heso telah ditunggu oleh bos rentenir. Seberapa keras Heso mencoba menghindar, namun mereka selalu menemukannya. Padahal seharusnya hutang itu telah lunas, namun karena kelicikan dari mereka sehingga hutangnya terus berbunga. Jika bukan karena terdesak, ia tak akan pernah berhutang. Suaminya kecelakaan dan harus tewas meninggalkan semua hutang itu. Betapa sulitnya membesarkan anaknya seorang diri dan terus dikejar-kejar oleh para rentenir. Heso hanya bisa menangis atas keadaannya. 야, 무슨 뜻인지 대충 알아들었죠? 잘 쳤던다. Sementara itu, Ji-hun menemui pamannya dengan tujuan untuk memintanya agar mau menjadi pendonor bagi sang ibu. Namun hubungan mereka tak terlalu baik karena sang paman begitu membenci adiknya, di mana saat paman membutuhkan bantuan, Nyonya Oh tak mau membantu, sehingga ia harus kehilangan istrinya. Dan sekarang dengan mudahnya Ji-hun meminta untuk membantunya. Walaupun dibayar berapapun, ia tak akan sudi karena sakit hati dan harga dirinya tak akan bisa dibeli. Kini Ji-hun kembali tanpa membawa hasil, sedangkan Nyonya Oh memohon agar ia diselamatkan. Nyonya Oh sudah sadar kalau selama ini ia telah bersikap egois dan selalu berbuat salah. Jika diberi satu kesempatan lagi, ia pasti akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Sebegitu takutnya akan kematian, Nyonya Oh masih ingin melakukan sesuatu yang baik dan melihat Ji-hun bahagia. Dalam tangisnya, ia meminta agar diselamatkan. Namun, bagi Ji-hun semua ini karena akibat dari tindakan sang ibu dan segera pergi meninggalkannya yang sedang putus akan harapan. Sementara itu, Heso dan anaknya terpaksa tidur di tempat kerja untuk menghindari para rentenir. Hingga tanpa sengaja ia melihat Ji-hun juga ada di sana. Ternyata Ji-hun adalah pemilik dari restoran di mana Heso bekerja. Dengan niat ingin mengembalikan uang yang diberikan oleh Ji-hun waktu itu, Heso mendengar percakapan dari mereka, di mana Ji-hun sedang mencari calon istri untuk mengabulkan permintaan dari sang ibu yang meminta agar segera menikah dan memberikannya cucu. Alih-alih mendapatkan istri sungguhan, Ji-hun malah mencari istri yang mau menjadi pendonor organ untuk sang ibu dan akan membayarnya 200 juta. Di sini, Heso tanpa sengaja membuat keributan, hingga Ji-hun segera mengejarnya dan mendapati Heso ada di sana. Namun secara refleks, Heso mengatakan kalau ia bersedia menikah dengannya. Tapi belum sempat diperjelas, Sekretaris Park datang dan menjelaskan kalau Heso adalah pegawai di sini. Sedangkan Heso sadar akan posisinya, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Nyonya Oh secara diam-diam pergi menemui suaminya.
Status Nyonya Oh sendiri adalah istri kedua dari Ketua Han. Namun hubungan mereka tak terlalu baik. Sikap buruk dari Nyonya Oh membuat Ketua Han tak menginginkannya lagi. Di hari ini adalah ulang tahun dari Ketua Han. Nyonya Oh datang untuk memberikan hadiah sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Sebelum pergi, ia ingin tahu apakah dirinya masih berarti bagi Ketua Han. Masih adakah sedikit cinta untuknya? Namun belum sempat Ketua Han menjawab. Nyonya Yun selaku istri pertama datang dan segera mengusirnya. Baginya seorang pelakor tak pantas ada di rumah ini. Nyonya Yun meminta Ji-hun agar segera membawanya pergi. Ia juga membuang makanan itu hingga Nyonya Oh tak habis pikir kenapa ia selalu yang disalahkan. Sedangkan Ketua Han tak pernah disalahkan atas hubungan ini. Dalam tangisnya, ia merasa tak adil atas semua perilaku yang ia terima. Malamnya, Ji-hun masih memikirkan tentang perkataan dari Hye-so yang bersedia menikah dengannya. Untuk itu, ia meminta Hye-so untuk bertemu. Di sini, Ji-hun ingin memperjelas atas kesediaan Hye-so untuk menikah dengannya. Ia menjelaskan tujuan dari pernikahan itu adalah demi sang ibu, di mana saat ini sang ibu membutuhkan donor liver dan harus segera dilakukan operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Masalahnya, tindakan donor organ termasuk ilegal karena merupakan jual beli organ manusia. Namun jika pendonor adalah keluarga sendiri, maka akan diperbolehkan. Untuk itulah Ji-hun mencari seorang wanita yang mau dibayar untuk menikah kontrak dengannya. Namun karena perkataan Ji-hun yang terlalu merendahkan Hye-so, hingga membuat Hye-so tak lagi berniat untuk melakukannya. 술집까지 생각하는 처지에 뭘 더 망설여? 바빠서 그만 가보겠습니다. Keesokan harinya, saat melakukan pemeriksaan kesehatan, Hye-so mendapatkan kabar buruk. Dokter mengatakan kalau Hye-so memiliki tumor otak dan harus segera dilakukan perawatan. Jika dibiarkan akan berakibat fatal dan Hye-so hanya memiliki peluang hidup yang sangat rendah. Situasi ini membuat Hye-so putus asa, di mana hidupnya dipertaruhkan. Ia tak akan sanggup jika meninggalkan putrinya. Hye-so bingung apa yang harus ia lakukan. Karena keadaan ini, Hye-so memikirkan akan nasibnya. Dalam kebingungan itu, ia membuka album foto kenangan akan keluarga kecilnya. Dulu ia memiliki keluarga yang sangat bahagia. Namun sekarang seakan dunianya telah hancur. Suaminya telah pergi meninggalkannya, ditambah lagi kenyataan akan hidupnya yang tak lama lagi. Hye-so hanya bisa menangis dalam kesendiriannya. Karena tak mau berlarut dalam kesedihannya, Hye-so memutuskan untuk menemui Ji-hun, di mana ia menerima tawaran akan pernikahan kontrak itu, dengan imbalan uang yang banyak hingga cukup untuk dipakai sampai putrinya dewasa. Ji-hun pun tak keberatan akan hal itu. Ia memberikan uang muka dan sisanya setelah operasi berhasil dilakukan. Selanjutnya, mereka harus bisa meyakinkan pihak rumah sakit bahwa mereka benar-benar sepasang suami istri. Untuk itu dibuatlah pernikahan kontrak, di mana mereka akan segera menikah dan setelah operasi itu berhasil, Ji-hun akan segera menceraikan Hye-so. Walaupun terasa sangat hampa dan menyakitkan, tapi Hye-so tak tahu apa yang ia lakukan ini benar atau salah. Yang ia tahu, Hye-so harus melakukan ini demi putrinya yang paling ia sayangi. Sedangkan Nyonya Oh baru tahu kalau Ji-hun telah menikah dan istrinya lah yang akan menjadi pendonor untuknya. Kenyataan ini membuat Nyonya Oh ingin tahu kenapa Ji-hun menikah tanpa memberitahunya. Namun Ji-hun enggan untuk membahasnya dan meminta sang ibu untuk tetap tenang dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Hye-so datang menemui mertuanya. Walaupun suaminya telah meninggal, tapi bagi Hye-so mertuanya tetap ia anggap sebagai ibunya. Namun sang ibu tak demikian, di mana sang ibu menganggap kematian anaknya adalah kesalahan dari Hye-so. Seberapa keras Hye-so memohon agar sang ibu melihat cucunya untuk sekali saja. Namun sang ibu tetap tak peduli.
Yeso menangis sambil terus memanggil sang ibu. 한번 보고 싶지 않으세요, 어머니? 어머니. Seakan masalah tak pernah berhenti datang di kehidupan Yeso, karena di saat ini ia sedang bertemu dengan ibu dari Ji-hun, di mana Nyaoh tahu kalau pernikahan putranya adalah palsu. Ia ingin tahu berapa uang yang dibayar untuk melakukan semua kebohongan ini. Namun belum sempat Yeso menjelaskan, Ji-hun datang dan mencoba meyakinkan ibunya. Hingga akhirnya Ji-hun mengatakan semuanya, bahwa pernikahan ini hanya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Mereka tak ada yang dirugikan. Yeso membutuhkan uang dan Ji-hun mau membayar asal Yeso bersedia melakukan donor itu. Namun bagi sang ibu semua ini akan jadi masalah. Jika sampai publik tahu perusahaan Ji-hun akan hancur dan sang ibu tak mau itu sampai terjadi. Akan tetapi semua itu telah terjadi. Selama ini Ji-hun telah meminta ibunya untuk berhenti meminum minuman keras. Bahkan sampai sakit pun sang ibu tetap melakukannya. Dan sekarang setelah semua yang Ji-hun lakukan, sang ibu tak punya hak atas dirinya. Sedangkan Yeso mengatakan kenapa kita tak jujur saja dengan sang ibu, kenapa harus berbohong, namun Ji-hun tak mau mengerti. Di tengah perselisihan itu, tiba-tiba datanglah petugas untuk melakukan wawancara, di mana ia ingin menguji apakah mereka berdua benar-benar suami istri. Tentu untuk menghindari penipuan atas kasus perdagangan organ dalam. Sebisa mungkin mereka mencoba terlihat meyakinkan layaknya suami istri. Namun petugas sedikit curiga karena mereka tiba-tiba menikah dan Yeso secara sukarela mau menjadi pendonor. Dalam biodata, status Yeso adalah janda beranak satu. Dan petugas ingin agar putri Yeso juga ikut diwawancarai. Mendengar itu membuat mereka kebingungan. Mulai sekarang, Ji-hun harus bisa mendekati putri dari Yeso. Hingga di malam itu, mereka mengadakan makan malam bersama. Namun, Eun-sung terlihat tak suka. Ia melepas semua barang pemberian dari Ji-hun dan segera pergi. Ji-hun tahu kalau ini pasti akan sulit. Ditambah lagi, ia mendapatkan kabar kalau sang ibu tak mau melakukan operasi itu. Ji-hun pun segera menemui ibunya. Di sini Nyonya Oh tak mau jika putranya mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dirinya. Namun bagi Ji-hun hanya ini yang bisa ia lakukan untuk ibunya, di mana Ji-hun tak ingin kehilangan sang ibu. Walaupun selama ini hubungan mereka tak terlalu baik, namun Ji-hun tetap menyayangi ibunya. 그래. 가서 그렇게 집한테 돈 돌려받고 다 물. 나한테 유일한 가족이니까. 됐어? Setiap hari, Yeso mencoba berbagai cara untuk merayu Eun-sung. Di saat itu, mereka bertiga datang ke taman hiburan. Ji-hun mencoba mendekati Eun-sung dengan berbagai cara. Namun, tak membuahkan hasil, di mana Eun-sung menangis dan tak mau lagi bertemu dengan Ji-hun. Bagi Eun-sung, jika sang ibu menikah lagi, pasti sang ibu akan meninggalkan dirinya. Eun-sung tak ingin kehilangan ibunya. Sikap Eun-sung yang seperti itu mengingatkan Ji-hun atas kenangan dengan sang ibu, di mana sang ibu pergi meninggalkan dirinya. Hanya kekecewaan yang Ji-hun rasakan. Hingga di malam itu, Ji-hun kecil datang ke tempat sang ibu. Ji-hun melempari kamar sang ibu, berharap sang ibu datang menemuinya. Namun terlihat sang ibu dibawa ke mobil ambulan. Nyonya Oh depresi dan memilih melakukan bunuh diri. Saat itu Ji-hun kecil hanya bisa menangis sambil memanggil ibunya. Ingatan itu membuat Ji-hun sangat tahu akan perasaan yang Eun-sung rasakan saat ini. Setelah itu, Yeso meminta temannya untuk menjadi saksi jika dirinya telah menikah dan akan melakukan operasi. Namun, Yejo merasa ini bukanlah hal yang benar. Kenapa bisa Yeso menjual organ tubuhnya demi uang? Setiap orang pasti memiliki masalah keuangan, tapi bukan berarti harus melakukan cara seperti itu. Apalagi Yeso bisa dihukum karena melakukan ini. Lalu bagaimana dengan Eun-sung? Begitu tegakah seorang ibu meninggalkan anaknya seorang diri? Namun bagi Yeso hanya ini yang bisa ia lakukan. Selama ini ia telah berusaha membesarkan anaknya seorang diri. Namun keadaannya malah semakin memburuk. Yeso tak memiliki banyak waktu lagi. Dengan memohon, ia meminta agar Yeju mau membantunya.
Walaupun terasa sangat berat, tapi Yeju akhirnya luluh. Dalam pelukan itu, mereka mencoba untuk saling menguatkan. 때리면 마실 테니까. 나 그동안 할 수 있는 거 다 했어. 미쳤어 이 기집애야. Keesokan harinya, Nyonya Oh datang ke restoran untuk mencari Hyeso, di mana ia mendapati kalau Hyeso hanyalah pegawai biasa. Kenyataan ini membuatnya semakin yakin dan ingin membatalkan pernikahan dari anaknya. Namun karena tak membuahkan hasil dan hanya menjadi beban bagi anaknya, Nyonya Oh memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sedangkan sebisa mungkin Hyeso mencoba menghentikannya, karena jika Nyonya Oh mati, Hyeso juga akan ikut mati. Baginya, walaupun hidup begitu sulit, namun itu lebih baik daripada harus mati dan menyerah akan keadaan. Dengan sepenuh hati, Hyeso memohon agar Nyonya Oh mau menghargai akan hidupnya. Sedangkan Ji-hun hanya bisa melihat mereka. Ia tak tahu kenapa Hyeso sampai seperti itu. 저 진짜 미치게 살고 싶거든요. Malamnya, saat mereka sedang memikirkan cara untuk membuat Eun-sung mau menerima Ji-hun, lalu tiba-tiba datanglah Yuna. Yuna sendiri adalah mantan dari Ji-hun dan berharap bisa menjalin hubungan itu kembali. Namun Ji-hun tak bisa menerimanya karena ia telah memiliki wanita lain, yaitu Hyeso, dan mereka juga telah menikah. Mendengar itu membuat Yuna sakit hati dan memilih untuk pergi. Sedangkan Hyeso meminta agar Ji-hun mengejarnya dan menjelaskan tentang hubungan ini hanyalah palsu. Namun Ji-hun tak mau dan meminta agar Hyeso tak ikut campur serta sadar akan posisinya. Keesokan harinya, Hyeso membawa Eun-sung ke makam ayahnya. Di sini ia berkeluh kesah atas kehidupannya, berjuang seorang diri membesarkan Eun-sung. Saat ini ia sangat merindukan suaminya. Hyeso membutuhkan seseorang untuk bersandar. Sedangkan dari kejauhan mertuanya melihat itu. Inilah kali pertama ia melihat cucunya. Ia tahu kalau Hyeso adalah istri sekaligus ibu yang baik. Tak seharusnya ia menyalahkan atas kematian anaknya. Sang ibu memandangi mereka dengan penuh haru. Dalam perjalanan pulang, Eun-sung melihat ibunya sangat bersedih. Ia berpikir bahwa ayahnya begitu bodoh karena telah pergi meninggalkan ibunya. Selama ini sang ayah hanya melihatnya dari surga dan tak tahu apa-apa tentang kesedihannya dan sang ibu. Hingga Eun-sung merelakan ibunya untuk menikah lagi dan menerima Ji-hun sebagai ayahnya. Sedangkan Hyeso hanya bisa meminta maaf karena tak bisa menjadi ibu yang baik. Selang beberapa waktu, wawancara itu pun tiba, di mana Eun-sung mengetahui pernikahan mereka dan Ji-hun akan menjadi ayahnya. Akhirnya mereka bisa meyakinkan petugas dan mendapatkan persetujuan dari rumah sakit untuk melakukan operasi. Mulai hari itu, hubungan Ji-hun dan Eun-sung semakin membaik. Mereka berjalan bersama layaknya seorang ayah dan anak. Hingga Eun-sung bertanya, seberapa besar Ji-hun mencintai ibunya, karena Eun-sung tak ingin jika sampai ibunya terluka kembali, di mana sang ibu telah ditinggalkan oleh ayahnya. Ia meminta agar Ji-hun tak pergi meninggalkan ibunya. Entah mengapa Ji-hun merasa hatinya sangat tersentuh. Ia bisa merasakan ketulusan dari seorang anak terhadap ibunya. Di waktu yang sama, Hyeso ditemui oleh mertuanya dengan tujuan untuk mengembalikan foto Eun-sung yang ditinggalkan di makam anaknya. Ia tahu kalau sekarang Hyeso telah memiliki pacar, dan itu membuatnya tak terima. Karena Hyeso anaknya mati dan sekarang dengan mudahnya ia akan menikah lagi. Hati seorang ibu sangatlah sakit, apalagi melihat Eun-sung digendong oleh Ji-hun. Sang ibu pun segera pergi. Hyeso mencoba menjelaskan, namun sang ibu tetap tak peduli. Hidup Hyeso menjadi sangat rumit. Tak ada satu orang pun yang mau mengerti akan keadaannya. 그만 가요. 요즘 남편 뭐가 이뻐서 그렇게 연연하냐고요. 함부로 말씀하지 마세요.
애하고 딸랑 둘만 남겨놓고 먼저 죽나? 훨씬 훌륭한 사람이었거든요. Keesokan harinya, Yeso sengaja menemani Nyonya Oh. Namun siapa sangka ketua Han juga datang berkunjung. Selama ini ia tak tahu kalau istri keduanya sedang sakit parah. Ji-hun sengaja menutupinya. Kalaupun diberitahu, yang ada hanya akan ada pertengkaran. Terbukti saat ini mereka sedang bertengkar, di mana ketua Han mengira kalau istrinya sedang berpura-pura sakit untuk mendapatkan perhatian dari Ji-hun. Tuduhan itu membuat Nyonya Oh tak terima dan meminta ketua Han agar segera pergi. Sebelum pergi, ketua Han memperingati Ji-hun agar berhati-hati terhadap ibunya. Ditambah lagi ia merasa curiga dengan Yeso. Kenapa mereka begitu dekat dengannya? Hingga Ji-hun pun mengakui semuanya, bahwa Yeso adalah kekasihnya. Ketua Han meminta mengadakan pertemuan agar lebih mengenal calon menantunya. Sebelum pergi, Ji-hun mempersiapkan semuanya dari baju dan apa yang harus dikatakan untuk menghadapi ayahnya. Untuk pertama kalinya, Yeso terlihat begitu cantik dan menawan. Di pertemuan itu, Yeso nampak begitu meyakinkan bahwa dirinya berasal dari kalangan atas, hingga membuat ketua Han sangat terkesan. Namun siapa sangka ketua Han mendapatkan fakta mengenai kontrak perjanjian dari mereka. Jadi selama ini mereka hanyalah bersandiwara. Tanpa terasa hubungan mereka semakin membaik. Terlihat layaknya keluarga kecil yang bahagia. Hingga malam itu mereka melakukan makan malam bersama. Suasana terasa sangat hangat dan Yeso sudah lama tak merasakan saat-saat seperti ini. Setelah itu, entah mengapa Yeso merasa sulit untuk tidur. Ia takut kalau efek dari penyakit tumor yang ia derita mulai berdampak pada tubuhnya. Hingga akhirnya Yeso demam tinggi. Enesong yang mengetahui itu pun segera menelepon Ji-hun untuk segera datang. Tak butuh waktu lama, Ji-hun datang dan segera membawa Yeso ke rumah sakit. Namun saat dokter akan memeriksa keadaannya, Yeso menolak. Ia tak mau jika penyakitnya sampai ketahuan dan gagal untuk melakukan operasi. Kini Yeso memilih untuk beristirahat di rumah. Sedangkan tanpa disadari, Ji-hun mulai peduli. Ia dengan sepenuh hati merawat Yeso dan menemani mereka. Keesokan harinya, Ji-hun dan Eun-sung sedang bermain bersama. Kedekatan mereka layaknya ayah dan anak. Dan semua itu dilihat oleh ketua Han. Kenyataan ini membuatnya sangat marah, bahkan sampai memukul Ji-hun. Ketua Han sangat kecewa dengan apa yang Ji-hun lakukan. Kesalahan ini bahkan bisa membuat Ji-hun dipenjara. Ketua Han ingin agar Ji-hun segera mengakhiri semua ini dan segera bercerai dengan Yeso. Sedangkan Ji-hun hanya bisa meminta maaf, namun bukan permintaan maaf yang ketua Han inginkan. Ia dengan segala kekuasaannya pun bisa mengendalikan pihak rumah sakit, di mana operasi akan Nyonya Oh telah ditunda. Kenyataan ini membuat Ji-hun tak habis pikir kenapa ketua Han begitu tega dengan istrinya sendiri. Padahal ini menyangkut nyawa seseorang. Ji-hun memohon agar membiarkannya untuk kali ini saja. Namun tetap saja ketua tak peduli dan memilih untuk pergi. Sementara itu, kondisi Yeso semakin melemah. Walaupun ia mencoba untuk tetap kuat, namun tubuhnya sudah tak bisa dipaksakan. Yeso semakin takut akan hidupnya yang tak lama lagi. Hanya pemeriksaan yang Yeso andalkan. Walaupun tubuh ini gemetar, walaupun ia sendirian, Yeso mencoba untuk tetap tegar. Di saat itu, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari ketua Han yang memintanya untuk bertemu. Di pertemuan itu, ketua Han meminta agar Yeso menceraikan Ji-hun dan mengembalikan semua uangnya. Namun, Yeso meminta agar operasi itu tetap dilakukan. Dengan memohon, ia meminta dan mengorbankan semua harga dirinya. Namun, semua itu sungguh tak berarti di mata ketua Han. 저 진짜 한 번만 봐주세요. Kini Yeso pulang dengan perasaan sangat kacau. Lalu ia mendapatkan telepon dari mertuanya. Sang ibu meminta maaf atas semua perlakuannya selama ini. Seharusnya ia ada di saat Yeso dan Eun-sung membutuhkannya. Mulai sekarang sang ibu akan selalu memberikan kasih sayangnya. Disinilah Yeso seolah mendapatkan dukungan
dan kekuatan untuk menghadapi semua masalah ini. Yeso hanya bisa menangis haru, lalu memutuskan untuk turun dari mobil. Sialnya, ia meninggalkan ponselnya di dalam bus. Yeso harus menemukan ponsel itu. Bahkan sampai larut malam pun ia belum juga menemukan ponselnya. Ditambah lagi ada seseorang yang mengatakan kalau ia begitu ceroboh. Mendengar itu membuatnya semakin terluka. Kenapa di saat hatinya sangat hancur dan terluka, bahkan seseorang yang tak kenal pun akan ikut melukai hatinya. Yeso merasa dunia ini tak adil pada dirinya. Kenapa hanya dirinya lah yang mengalami semua ini dan selalu disalahkan, hingga Yeso hilang kendali dan menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, Ketua Han meminta Ji-hun agar segera menandatangani surat perceraian itu. Ia telah berbicara kepada Yeso dan ia tahu kalau Yeso hanya ingin menipu Ji-hun. Untuk itu, Ketua meminta Yeso agar pergi meninggalkan Ji-hun. Mendengar itu membuat Ji-hun tak terima dan segera mencari Yeso. Semua tempat telah ia datangi, tapi belum juga menemukan Yeso. Ditambah lagi, ponsel Yeso juga tak dapat dihubungi. Setelah lama menunggu, akhirnya Yeso datang. Di sini, Ji-hun sangat mengkhawatirkan keadaannya. Namun untuk saat ini, Yeso hanya ingin sendiri. 얼마나 찾았는 줄 알아요? 전화는 왜 안 받아요? 지금은 저 혼자 있고 싶어요. Sementara itu, Ketua Han menemui istrinya, namun bukan untuk menjenguknya, melainkan memintanya agar segera mati, daripada hidup selalu menyusahkan. Mendengar itu membuat Nyonya Oh semakin terluka. Padahal ia telah rela meninggalkan semuanya demi Ketua Han. Demi cintanya, ia rela melawan kedua orang tuanya agar bisa hidup bersama. Namun sekarang tak adakah sedikit cinta untuknya. Setidaknya sedikit kesedihan atas keadaan dirinya yang sedang sekarat. Namun seolah telah mati hati, Ketua Han hanya mementingkan dirinya sendiri. Begitu sulitnya menjadi seseorang yang telah dibuang. Nyonya Oh hanya bisa pasrah akan keadaannya. 아들 붙잡고 늘어지지 말라는 얘기야. Walaupun kelihatannya Ketua Han sangat tega dan keras kepala, namun sebenarnya ia masih memiliki sedikit rasa cinta. Di mana saat ini ia mengizinkan Ji-hun untuk melakukan operasi terhadap sang ibu. Namun Ji-hun harus menepati janjinya untuk menceraikan Yeso dan melarangnya untuk menemui sang ibu kembali. Lalu sengaja mengadakan pertemuan Ji-hun dan Yuna. Ketua Han ingin agar mereka menjalin hubungan kembali. Yuna telah mengetahui kalau pernikahan Ji-hun dan Yeso hanyalah palsu. Ia akan tetap menunggu sampai Ji-hun bersedia untuk kembali bersamanya. Keesokan harinya, Yuna sengaja menemui Yeso. Ia mengatakan kalau telah kembali menjalin hubungan dengan Ji-hun. Sedangkan Yeso hanya bisa mengucapkan selamat atas hubungan mereka. Hingga kedekatan mereka tanpa sadar membuat Yeso merasa cemburu. Sementara itu, mertua Yeso datang berkunjung untuk menemui cucunya. Ia ingin menebus dosa-dosanya selama ini yang telah membiarkan Yeso membesarkan Ansong seorang diri. Sedangkan Jung-hun datang menemui mereka. Jung-hun merupakan kakak tiri dari Ji-hun dan selama ini menaruh hati terhadap Yuna. Namun Yuna lebih memilih Ji-hun dan ini membuatnya tak terima, karena seharusnya Yuna menjadi miliknya. Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Semua orang mencoba menghentikan perkelahian itu. Setelahnya Ji-hun pergi menemui sang ibu. Ia mengatakan kalau ini adalah pertemuan terakhir mereka. Ji-hun menggenggam tangan sang ibu. Walaupun rasanya begitu berat, Ji-hun berharap sang ibu bisa menjadi lebih baik dan tak lagi membenci sang ayah, lalu pergi meninggalkan ibunya. Walaupun perasaan mereka saling terluka, mungkin ini adalah jalan terbaik yang harus mereka ambil. Hingga Nyonya Oh memutuskan untuk tak melakukan operasi itu dan memilih pergi ke kampung halamannya. Di sana Nyonya Oh ke makam orang tuanya dan meminta maaf atas semua kesalahannya selama ini. Namun tiba-tiba mereka datang.
Di sini Ji-hun tak ingin memaksakan ibunya. Ia mengerti akan keputusan yang telah diambil oleh sang ibu. Ji-hun hanya ingin menghabiskan waktu bersama sang ibu beserta keluarga kecilnya. Walaupun keluarga mereka palsu, namun mereka tak memperdulikan itu. Mereka hanya ingin membuat sang ibu tersenyum. Hingga akhirnya Nyonya Oh pun tersenyum dan menerima mereka. Di sore itu, Ji-hun dan Hye-so menikmati kebersamaan mereka. Tanpa mereka sadari, benih-benih cinta telah tumbuh. Hari-hari mereka lalui dengan penuh kebahagiaan. Mereka pun berfoto bersama layaknya sebuah keluarga. Hari semakin larut, tapi mereka berdua masih ingin bersama. Ji-hun berterima kasih karena Hye-so dan Eun-sung mau menemaninya sebagai keluarga. Mengenai operasi itu, Ji-hun telah memutuskan untuk menerima keputusan dari sang ibu untuk tak melakukan operasi. Ia juga akan membayar sisa uang yang telah disepakati. Mulai saat ini, ia ingin selalu berteman dengan Hye-so. Namun dalam genggaman tangan itu, Hye-so menunjukkan cintanya dan memberikan ciuman. Hingga Ji-hun juga membalas ciuman itu. Mereka melepaskan hasrat yang telah terpendam. Sebenarnya Ji-hun menginginkan sesuatu yang lebih. Namun Hye-so memilih untuk pergi karena takut hubungannya akan terlalu jauh. Keesokan harinya, Hye-so berpamitan untuk pergi. Namun sebelum itu, ia meminta agar Nyonya Oh tetap melakukan operasinya. Tapi Nyonya Oh tetap tak ingin melakukannya. Baginya, hidup seperti ini sudah cukup membuatnya bahagia. Ia akan menghabiskan sisa umurnya di tempat ini. Mereka pun akhirnya pergi. Sedangkan Ji-hun segera menyusul mereka, namun ia sudah terlambat. Ji-hun hanya bisa menatap kepergian dari Hye-so. Kini Hye-so melakukan pemeriksaan. Dokter mengatakan kalau penyakitnya semakin memburuk dan mungkin Hye-so hanya sanggup bertahan beberapa bulan lagi. Di sisi lain, karena begitu kecewanya dengan Ji-hun, Ketua Han sengaja memblokir semua kartu kredit milik Ji-hun. Ia ingin tahu sampai di mana Ji-hun bisa bertahan tanpa uang. Tapi jika Ji-hun mau menceraikan Hye-so, ia akan mengembalikan semuanya. Namun Ji-hun tak takut akan ancaman itu. Ia lebih memilih Hye-so dan akan hidup bersamanya. Sedangkan Nyonya Oh ingin kembali menjalin hubungan yang baik dengan sang kakak. Selama ini ia telah banyak menyakiti orang tua dan kakaknya. Nyonya Oh ingin menebus semua kesalahan itu. Namun sang kakak belum bisa memaafkan dan meminta agar segera pergi dari tempat ini. Seberapa keras Nyonya Oh memohon agar dimaafkan, tapi sang kakak tetap pergi dan mengacuhkannya. Sementara itu, Hye-so ditemui oleh mertuanya, di mana sang ibu selalu khawatir akan keadaan Hye-so. Ia tahu kalau Hye-so sedang tak baik-baik saja, lalu memberikannya obat herbal agar bisa membuatnya lebih semangat. Jika diingat kembali, sang ibu sungguh menyesal karena telah membenci Hye-so selama ini. Ia berharap Hye-so bisa lebih berbahagia akan hidupnya. Mendengar itu membuat Hye-so sangat terharu. Inilah yang selama ini ia butuhkan, ucapan semangat dari orang-orang yang selalu menyayangi dirinya. Setelah itu, Hye-so memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ji-hun, di mana ia bertemu dengan Ketua Han dan setuju untuk bercerai dengan Ji-hun asalkan ia diberikan uang. Mendengar itu, Ketua pun langsung setuju. Baginya uang tak jadi masalah. Di sini, Hye-so rela mengorbankan perasaannya. Karena ia tahu saat ini Ji-hun tak memiliki uang karena Ketua Han telah memblokir semua kartu kreditnya. Hye-so tak ingin membebani Ji-hun terlalu jauh. Padahal saat ini Ji-hun juga telah berjuang mengumpulkan uang demi membayar sisa uang itu. Ia menjual semua barang-barang berharganya. Ditambah lagi ia juga rela berhutang kepada sekretaris Park. Sebelum bertemu, Ji-hun menyiapkan sepasang cincin pernikahan. Ia berniat melamar Hye-so dan memintanya untuk hidup bersama. Di malam itu, mereka pun bertemu. Dengan senyum bahagia, Ji-hun memberikan sisa uangnya dan sebuah cincin. Secara halus, ia meminta agar Hye-so tak menceraikan dirinya dan mau hidup bersama.
Namun saat ia ingin memakaikan cincin itu, Yeso menarik tangannya lalu meminta maaf karena ia telah mendapatkan uang dari ketua Han dan setuju untuk bercerai. Memang lebih baik kita berjalan sebagaimana mestinya. Yeso meminta agar Ji-hoon melupakan semua kenangan saat bersama. Padahal Ji-hoon telah mengorbankan semuanya. Ia rela menentang keluarganya dan menjual semua asetnya demi untuk hidup bersama. Namun kenapa Yeso mau pergi meninggalkan dirinya? Sekali lagi Ji-hoon ingin tahu apakah Yeso serius ingin mengakhiri semua ini. Namun Yeso tetap pada pendiriannya untuk menyudahi semua ini. Walaupun di hati mereka berdua sama-sama hancur dan terluka, tapi bagi Yeso ini adalah jalan yang terbaik. Karena hidupnya yang tak lama lagi, Yeso tak ingin membuat Ji-hoon terluka lebih dalam karenanya. 무슨 일 있었죠? 일 마음 전혀 없습니다. 아버지가 뭐라고 하셨어요? Sementara itu, ketua Han mengirim seseorang untuk menemui paman Ji-hoon, di mana ia memberikan sejumlah uang dan menyuruh membawa Nyonya Oh pergi menjauh. Sedangkan paman tak sudi untuk menerima uang itu. Begitu rendahkah kami di mata mereka, hingga semua masalah harus diselesaikan dengan uang. Sang paman begitu marah dan ingin membuang orang itu ke laut. Beruntungnya Nyonya Oh segera datang dan menghentikan tindakan itu. Begitu tak habis pikir sang paman akan perilaku ketua Han. Kenapa bisa adiknya jatuh cinta dengan lelaki yang tak punya hati seperti itu? Di sisi lain, Yejo mengajak Yeso agar menggunakan uang itu untuk membuka toko cemilan. Karena ia tahu itu adalah impian Yeso selama ini yang ingin mempunyai usahanya sendiri. Namun, Yeso tak ingin memikirkan hal itu, karena uang itu akan disimpan untuk kebutuhan anaknya sampai dewasa. Untuk sekarang, Yeso hanya ingin meminta Yejo agar selalu menyemangatinya dan mengatakan hal-hal yang baik untuknya. Mendengar itu membuat Yejo tak mengerti sebenarnya ada apa dengan Yeso. Namun yang pasti ia tahu kalau Yeso memiliki beban hidup yang sangatlah berat. Kemudian Yeso memutuskan untuk berhenti bekerja. Lalu saat ia kembali, Yeso melihat putrinya berada di kamar Ji-hoon. Ia pun segera membawanya pergi tanpa mempedulikan Ji-hoon yang mencoba menghentikannya. Di sini Yeso memberitahu anaknya kalau akan segera pindah dari sini, dan Eun-sung tak boleh lagi dekat-dekat dengan Ji-hoon. Mendengar itu membuat Eun-sung sedih. Sambil menangis ia meminta agar sang ibu tak bertengkar dengan paman dan segera berbaikan dengannya. Sedangkan dari balik pintu, Ji-hoon mendengar semua itu. Betapa sakit hatinya saat ini, hingga ia menemui Yeso dan menanyakan perasaannya sekali lagi. Namun tetap saja Yeso tak ingin melanjutkan hubungan ini dan memilih untuk pergi. Sementara itu, Jung-hoon mengetahui fakta bahwa Ji-hoon telah menikah dengan Yeso, lalu memberitahu keluarganya bahwa Ji-hoon telah menikah secara diam-diam dengan janda beranak satu. Namun bukannya mendapatkan pembelaan, ketua Han malah marah karena sedari awal ia sudah tahu tentang hal itu dan mengancam Jung-hoon agar berita itu tak sampai menyebar. Di sisi lain, paman menemui adiknya di dalam kamar. Namun ia malah mendapati Nyonya Oh tak sadarkan diri dan mulutnya mengeluarkan darah. Nyonya Oh segera dibawa ke rumah sakit. Kabar ini pun telah sampai kepada ketua Han, di mana sekarang ia sudah memandangi istrinya yang sedang terbaring koma. Lalu saat berjalan keluar, tanpa sengaja ia melihat kakak dari Nyonya Oh. Terlihat raut wajah tak suka dari sang kakak. Namun ketua Han dengan senyum tanpa rasa bersalahnya, ia datang untuk memberi salam terakhir sebelum Nyonya Oh mati, serta meminta agar sang kakak tak menjadi pendonor karena ketua Han tak akan mau membantu lagi. Dengan sombongnya ia memberi uang untuk biaya pemakaman dari Nyonya Oh. Kenyataan ini membuat sang kakak sangat marah, bahkan ingin sekali membunuh ketua Han. Namun ia tak ingin mengotori tangannya. Belum cukupkah membuat hidup adiknya hancur, bahkan dengan teganya datang hanya untuk memastikan kematian dari istrinya. Lelaki seperti itu tak pantas untuk dihormati. Sang kakak melemparkan semua uang itu.
ia pasti bisa menyelamatkan adiknya tanpa bantuan uang dari Ketua Han. Karena tak terima dengan semua perlakuan dari Ketua Han, serta melihat kondisi adiknya yang begitu menyedihkan, sang paman memutuskan untuk menjadi pendonor bagi sang adik. Mendengar itu membuat Ji-hun sangat senang dan bersyukur karena sang ibu bisa tertolong. Bagi paman, ini adalah kewajibannya sebagai keluarga. Memang sepantasnya sebagai seorang kakak, ia harus bisa menjadi pelindung dan penyelamat bagi adiknya. Sedangkan kondisi Hyeso semakin memburuk, di mana saat ini ia merasakan mual dan badannya begitu lemas. Dalam sisa umurnya, Hyeso masih ingin melakukan banyak hal. Bisa mendampingi anaknya tumbuh dewasa itu adalah impian dari seorang ibu. Dalam kesedihannya, Hyeso hanya bisa menangis. Sementara itu, sang paman memberitahu Ji-hun kalau Hyeso datang dan menangis sedih karena tak bisa menjadi pendonor lagi. Namun saat paman mengatakan kalau dirinya lah yang akan menjadi pendonor itu, Hyeso berterima kasih dan menangis haru. Mengetahui itu, Ji-hun segera mengejar Hyeso. Ia ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Selama ini ia tak pernah mengerti Hyeso, tak tahu bagaimana keadaannya, apa yang sebenarnya Hyeso inginkan. Ji-hun ingin agar Hyeso mengajarinya untuk menjadi seperti apa yang Hyeso inginkan. Sebenarnya Ji-hun ingin agar Hyeso selalu di sisinya. Apapun yang akan ia lakukan, bahkan Ji-hun akan melakukan perceraian, asalkan Hyeso tak pergi meninggalkan dirinya. Namun bagi Hyeso semua ini membuatnya tak nyaman dan ia memilih untuk pergi. 이러시면 정말 부담스럽습니다. 죄송하지만 Kini hati Ji-hun sangatlah hancur. Mengapa hatinya begitu sakit hingga ia tak bisa menerima semua kenyataan ini? Untuk sekarang mereka berdua saling merenung, di mana Hyeso memandangi foto saat bersama dengan Ji-hun. Sedangkan Ji-hun melampiaskannya dengan mabuk-mabukan. Ia memegang cincin pertunangan itu dan membuangnya begitu saja. Keesokan harinya, Hyeso melakukan perawatan akan penyakitnya yang semakin memburuk, di mana ia selalu merasa mual, bahkan berhalusinasi dan menjadi pelupa. Itu terbukti Hyeso pergi tanpa membawa tasnya. Beruntungnya ada seseorang yang menemukannya dan menelepon Ji-hun. Ji-hun segera datang untuk mengambilnya. Di dalam tas itu, ia menemukan banyak obat dan resep penyakit tentang saraf otak. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Ji-hun pergi menemui dokter yang menangani Hyeso selama ini, di mana ia mendapatkan fakta bahwa Hyeso memiliki penyakit tumor otak dan hidupnya tak bisa bertahan lebih lama lagi. Kini Ji-hun tahu alasan kenapa Hyeso bersikap seperti ini terhadapnya. Mulai saat ini ia akan berusaha untuk membuat Hyeso bahagia. Sedangkan Jung-hun merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Ji-hun, di mana ia bekerja sama dengan rentenir yang biasa menagih Hyeso, tentunya untuk mendapatkan kesaksian bahwa Ji-hun telah terlibat dalam perdagangan organ dalam. Sementara itu, Hyeso mendapati rambutnya mulai rontok. Ia memutuskan untuk memotong rambutnya dan tampil berbeda. Kemudian ia datang ke pengadilan. Melihat penampilan Hyeso yang berbeda membuat Ji-hun terpesona. Hyeso terlihat sangat cantik dan lebih bahagia, walaupun sebenarnya ia menyembunyikan penyakit yang akan merenggut hidupnya. Sebelum sidang perceraian itu, Ji-hun ingin mendampingi kemanapun Hyeso pergi, dari mulai makan bersama, bahkan menonton dan menemaninya berjalan-jalan. Karena di hari itu, Ji-hun ingin menjadi hari yang sangat spesial, hingga mereka akhirnya menandatangani kontrak perceraian itu. Namun, Ji-hun malah berubah pikiran dan merobek kertas itu. Ji-hun berkata kalau ia pasti akan menyelamatkan Hyeso. Mendengar itu membuat Hyeso bingung kenapa bisa Ji-hun tahu akan penyakitnya. Namun bagi Hyeso, cinta Ji-hun saja tak cukup baginya, karena sekarang yang ia butuhkan lebih dari itu. Sedangkan Ji-hun tahu itu, ia rela berkorban semuanya asalkan bisa menyelamatkan Hyeso. Di sini, Hyeso mencurahkan isi hatinya, di mana ia sangat sakit mempertahankan pernikahan ini, dan semakin membuatnya tak nyaman. Melihat penderitaan yang Hyeso alami, membuat Ji-hun rela untuk bercerai.
namun ia tak akan menyerah untuk mendapatkan Yeso kembali. 약속하라고! 내가 하자는 대로 하겠다. Segala cara Ji-hun lakukan untuk menyelamatkan Yeso dengan cara mencari dokter yang paling terbaik. Setiap hari Ji-hun selalu mendampingi Yeso yang ingin memastikan kondisinya baik-baik saja. Namun karena hal ini membuat Yeso semakin bersedih dan meminta Ji-hun agar tak mengikutinya. Hingga Yeso ditemui oleh bos rentenir dengan tujuan untuk membahas tentang Yeso yang ingin menjual organnya. Di sini rentenir menawarkan kerjasama. Jika Yeso mau menuntut Ji-hun atas masalah ini, ia akan mendapatkan uang yang banyak. Mendengar itu, Yeso langsung menolak dan merobek kertas itu. Walaupun ia sangat menginginkan uang, namun Yeso tak akan mengkhianati Ji-hun dan menghancurkan hidupnya. 다시 오면 너 죽여버릴 거야. 야, 아유, 정말. 그 정도까지는 아니야. Sementara itu, Ji-hun menemui Yuna yang memintanya agar mencari lelaki lain karena sekarang Ji-hun sudah tak mencintai Yuna dan tak mungkin melanjutkan hubungan ini. Lalu dalam perjalanan ke restoran, Ji-hun mendengar bos rentenir menyebut nama Yeso dan mendapati kalau ada seseorang yang menyuruhnya untuk memaksa Yeso menandatangani kontrak. Dan orang di balik semua ini adalah kakak Ji-hun sendiri. Ia pun segera menuju ke tempat kakaknya. Di sini Ji-hun memperingati kakaknya agar tak mengganggu Yeso. Namun Jung-hun tak peduli dan akan terus memaksa Yeso agar mau menuntut Ji-hun. Setelah itu Ji-hun mencari Yeso, bahkan sampai ke tempat mertuanya. Namun Yeso tak ada di sana, karena di saat ini Yeso lagi ingin sendiri. Ia tak mau jika seseorang melihatnya dalam keadaan kesakitan. Semua kenangan indah itu membuat Yeso semakin bersedih, hingga ia melihat ponselnya dan melihat banyak pesan suara dari An-sung dan Ji-hun, di mana mereka sangat mengkhawatirkan keadaannya. Namun rasa sakit ini membuat Yeso semakin ketakutan. Ia mencoba menghubungi Ji-hun. Yeso bertanya apakah Ji-hun mau menerima jika keadaannya semakin memburuk dan kondisinya yang semakin kacau. Mendengar itu, Ji-hun hanya bisa menahan tangisnya, lalu segera menuju ke tempat Yeso berada. Ji-hun meyakinkan Yeso bahwa semuanya akan baik-baik saja. Apapun yang akan terjadi, ia akan tetap mencintai Yeso dengan sepenuh hati. Dalam tangisnya, Yeso memeluk Ji-hun. Mereka saling menguatkan untuk menghadapi kenyataan. Hingga di pagi itu, Ji-hun bangun duluan dan menyiapkan sarapan. Saat Yeso terbangun, semuanya telah siap. Di sini, Ji-hun akan mengurus semuanya. Seseorang yang telah mengancam Yeso akan ia tangkap. Untuk penyakit Yeso, Ji-hun telah mendapatkan dokter terbaik untuk mengatasinya. Yeso tak perlu khawatir dan harus berjanji tak akan pernah pergi lagi. Namun saat Yeso ingin berjanji, Ji-hun malah memasangkan cincin di jari kelingking Yeso. Kini mereka memakai cincin yang sama untuk mengikat janji serta hubungan mereka. Lalu Ji-hun meminta sebuah ciuman. Situasi ini membuat Yeso bersedih sekaligus terharu atas semua keharmonisan ini. Di sisi lain, Ketua Han memarahi Jung-hun karena telah menyebar rumor tentang Ji-hun. Selama ini ia selalu memaafkan jika membuat kesalahan, namun untuk kali ini Ketua Han sudah tak tahan dengan semua ulahnya, di mana ia meminta agar Jung-hun segera mengurus semua masalah yang telah ia timbulkan. Setelah itu, Ji-hun menemui ayahnya untuk menyerahkan surat kemunduran dirinya. Hal ini ia lakukan untuk bertanggung jawab atas kekacauan yang telah terjadi. Pernyataan ini membuat Ketua Han sangat marah, di mana Ji-hun lebih memilih Yeso dibanding keluarganya sendiri. Karena begitu tak terimanya, Ketua Han segera menemui Yeso. Ia memberikan hasil scan medis milik Yeso, di mana kondisi Yeso sudah tak ada harapan lagi. Ketua berharap Yeso tak mengganggu Ji-hun
dan mau menjadi saksi untuk meredam isu yang telah beredar. Malamnya, bos rentenir mendatangi Jeng Hun untuk menagih bayaran atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Namun, Jeng Hun tak ingin membayarnya karena pekerjaan itu tak berhasil dilakukan, hingga membuat bos rentenir marah dan memukuli Jeng Hun. Sementara itu, Yeso datang menemui ketua Han yang ingin mengembalikan uang yang telah ia terima. Karena Yeso sadar tak sepantasnya ia memberikan uang itu untuk anaknya. Yeso ingin menjadi ibu yang bisa dibanggakan. Di sini, Yeso juga setuju untuk menandatangani pernyataan, asalkan bisa membersihkan nama baik dari Ji-hun. Ia rela mengesampingkan perasaannya demi orang yang paling ia cintai. Sedangkan Ji-hun diberitahu kalau Yeso telah menandatangani pernyataan bahwa dirinya lah dalang dari penipuan dan perdagangan organ. Pernyataan ini membuat Ji-hun sangat terkejut. Kemudian segera menemui sang ayah yang sedang rapat. Disinilah Ji-hun menjelaskan semuanya, bahwa kekacauan ini adalah murni perbuatannya. Ialah orang yang patut disalahkan. Ji-hun akan bertanggung jawab dan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah itu, Ji-hun segera menemui Yeso. Dengan senyum kebahagiaan, Ji-hun memeluk Yeso. Mereka merasa dunia ini hanyalah milik berdua. Mulai saat ini hubungan mereka pun semakin dekat, di mana Ji-hun mengatakan kalau perceraian mereka ditangguhkan dan sekarang mereka masih sah sebagai suami istri. Ji-hun meminta An Song untuk memanggilnya dengan sebutan ayah. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, di mana saat Yeso melakukan perawatan, dokter mengatakan kalau kondisi Yeso semakin memburuk dan tubuhnya sudah tak tahan untuk melakukan kemoterapi. Kini hanya tinggal menunggu waktu sampai Yeso mencapai batasnya. Mendengar itu, Ji-hun masih tak menerima semua ini. Ia pun memohon agar dokter melakukan yang terbaik untuk bisa menyelamatkan Yeso. Tak ingin berlarut akan kesedihan, Ji-hun membawa mereka ke rumah baru yang telah disiapkan. Di rumah inilah Ji-hun ingin menghabiskan waktunya dengan Yeso sampai waktu itu tiba. Karena semua masalah yang telah terjadi, ketua Han menyalahkan Jeng Hun. Karena dirinya lah penyebab dari semua kekacauan ini. Ketua terpaksa menghukum Jeng Hun dan mengirimkannya ke Amerika. Sedangkan Ji-hun meminta dukungan dari sang ibu atas hubungannya dengan Yeso. Namun saat tahu Yeso memiliki penyakit yang akan membunuhnya, sang ibu merasa keberatan karena melihat Ji-hun harus menanggung beban yang begitu berat. Namun bagi Ji-hun, Yeso adalah penyemangat hidupnya. Ia yakin kalau Yeso pasti akan bisa disembuhkan. Mereka harus bisa hidup sampai tua dan orang yang harus mati duluan adalah dirinya. Kini sang ibu tahu betapa besar rasa cinta Ji-hun terhadap Yeso. Ia hanya bisa memeluk anaknya. Kenapa orang-orang baik selalu mendapatkan ujian yang begitu berat? Untuk merayakan rumah baru sekaligus Ji-hun ingin memberikan momen lamaran terhadap Yeso. Mereka telah menghias rumah penuh balon dan telah menyiapkan sebuah bunga. Sedangkan Yeso masih dalam perjalanan. Namun tiba-tiba langkah Yeso terhenti. Tubuhnya seakan mati rasa dan Yeso jatuh tak sadarkan diri. Ji-hun pun segera mendapatkan kabar itu. Ia lalu segera datang ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau Yeso harus segera dioperasi untuk membuang cairan di dalam otaknya. Namun tindakan ini sangat beresiko. Jika tubuh Yeso tak tahan bisa menyebabkan kematian. Dalam kebimbangan itu, Ji-hun memutuskan setuju untuk melakukan operasi. Setidaknya masih ada usaha untuk menyelamatkan nyawa Yeso. Setelah menunggu lama, operasi itu pun berhasil dilakukan, di mana Yeso berhasil melewati masa kritisnya. Di sini Ji-hun memegang tangan Yeso. Dalam tangisnya ia berterima kasih karena Yeso masih hidup dan memberinya semangat baru. Namun kedepannya dokter mengatakan kalau Ji-hun harus lebih menerima karena efek penyakitnya akan semakin meluas. Yeso akan kehilangan penglihatan dan perasa lainnya. Kini Yeso telah pulang ke rumah. Ia mendapati rumahnya telah dihias begitu indah. Suasana saat itu begitu indah dan damai. Ji-hun menggendong istrinya ke dalam kamar.
Malam ini adalah malam pertama mereka. Ji-hun mencium Hye-so dengan penuh cinta. Hye-so pun tak mau kalah. Ia akan memberikan malam yang indah bagi suaminya. Keesokan harinya saat membuat sarapan, pandangan Hye-so terasa mulai buram. Itu menandakan kondisinya semakin memburuk. Walaupun begitu, Hye-so tak ingin memberitahu keluarganya, karena tak ingin membuat mereka khawatir dan bersedih. Sementara itu, saat akan pergi bekerja, Ji-hun mendapatkan kabar kalau sang ayah jatuh sakit. Ia pun segera menemui ayahnya. Terlihat jelas keadaan ketua Han begitu menyedihkan, di mana ia mempunyai banyak harta, namun ia telah kehilangan istri dan anak-anaknya. Namun keadaan ini tak membuat ketua Han tersadar. Ia masih saja angkuh dan sombong, di mana ketua Han meminta Ji-hun meninggalkan Hye-so dan kembali kepadanya. Sedangkan Ji-hun langsung menolak itu, karena di saat ini ia telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ji-hun berharap sang ayah bisa tersadar dan memahami arti dari kehidupan. Setelah itu, mereka merayakan atas pernikahan Ji-hun dan Hye-so. Semua orang bergembira dan meminta pengantin baru untuk berciuman. Dengan penuh kebahagiaan, mereka pun berciuman. Namun tiba-tiba Hye-so merasa sangat pusing. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba untuk menahan rasa sakit itu. Lalu saat Hye-so memakan makanannya, terasa sangat hambar, bahkan sudah diberi banyak garam pun masih tak terasa apapun. Hingga Ji-hun mulai menyadari dan segera menukar makanan itu. Sedangkan Hye-so hanya tersenyum getir, karena penyakitnya lah ia sudah kehilangan indera perasa. Bahkan tidak sampai di situ, di mana penglihatan Hye-so semakin hari semakin buram. Namun Hye-so tak ingin menyerah. Di saat ia berdansa bersama dengan Ji-hun, Hye-so ingin memegang wajah suaminya sebelum ia tak bisa melihat lagi. Sedangkan Ji-hun hanya bisa menangis karena melihat kondisi istrinya semakin memburuk. Di sini Hye-so mencium suaminya dan memberikan pelukan hangat. Ia bersyukur karena sebelum ia mati masih diberikan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. 나예요? Entah berapa lama waktu yang tersisa, bagi Ji-hun ia akan terus berusaha untuk membuat Hye-so bahagia. Karena ia sadar cinta memang tak harus memiliki. Dan akhirnya drama pun selesai. 그러니까 지금 내가 할 수 쉬지 않고 사랑해.